Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Senin 16 Agustus 2021 kita memulai renungan harian GKI Rembang. Mari kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersuka sebab Tuhan senantiasa menjadi sumber gembira, sumber sukacita di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih atas segala berkat, rahmat, dan anugerah yang Tuhan curahkan kepada kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk sujud menyembah dan memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, sumber gembira kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 2. Kisah Para Rasul 6 ayat 2 yang berbunyi demikian. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Renungan diambil dari wasiat renungan keluarga dari YKB pada hari Senin 16 Agustus 2021 dengan tema firman Tuhan, tidak merasa puas atau ingin melakukan yang lebih lagi. Suatu institusi atau perusahaan perlu memiliki tim kreatif untuk memajukan prestasi. Tim ini melakukan penelitian dan pertimbangan secara aktif dan kreatif tentang konteks di mana institusi atau perusahaan itu berada. Tim ini bekerja berdasarkan sikap tidak merasa puas terhadap produk yang sudah dihasilkan, sehingga institusi atau perusahaan dapat melakukan komparasi, evaluasi, serta transformasi untuk kebaikan yang lebih tinggi. 12 Rasul Kristus tahu bahwa ada perselisihan antara orang-orang Yahudi berbahasa Yunani dan orang-orang Yahudi berbahasa Ibrani. Orang Yahudi berbahasa Yunani mempermasalahkan pengabaian terhadap janda-janda mereka dalam pelayanan sehari-hari. Mereka protes karena hal itu menunjukkan sikap diskriminatif terhadap mereka. Rasul-rasul pun menyatakan bahwa mereka merasa tidak puas karena telah melalaikan firman Allah. Lalu mereka memilih 7 orang pelayan meja untuk tugas pembagian makanan dalam pelayanan sehari-hari. Karena sikap tidak merasa puas terhadap praktik firman Tuhan yang kurang baik itu, Rasul-Rasul Kristus melakukan hal yang aktif dan kreatif. Perubahan dan pembaharuan pun terjadi
demi kemuliaan Allah. Tidak merasa puas terhadap sesuatu yang kurang baik merupakan sikap mendasar yang perlu dimiliki oleh murid Kristus. Dengan sikap ini, kita akan terus berjuang melakukan introspeksi diri, bertobat, dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan merasa tidak puas, kita terus berproses untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Amin. Kita berdoa syafaat. Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati berdoa bagi anak-anak-Mu, saudara seiman kami atau anggota keluarga kami yang sedang mengalami sakit atau dalam pemulihan. Kami berdoa diantaranya Ibu Esther Joko yang sedang dirawat di Rumah Sakit Karyadi Semarang, dan saudara-saudara seiman kami, anggota keluarga kami lainnya yang sedang sakit, dirawat di rumah, dan maupun dalam pemulihan dan rawat jalan. Tuhan memberkati semua pengobatan medis, Tuhan memberkati semua perhatian keluarga, dan Tuhan curahkan Roh Kudus untuk menjamah dan mengurapi setiap bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga Tuhan menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang baru kepada anak-anak Tuhan ini. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia atau komisi usia lanjut di jemaat Tuhan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera, memberikan kekuatan iman dan pengharapan, memberkati setiap aktivitas yang masih dapat mereka lakukan, sehingga mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi generasi muda dan sesama mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara seiman kami yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas bertambahnya usia yang merupakan anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka, Tuhan memberkati kehidupan rohani mereka, Tuhan memberkati aktivitas pekerjaan, pelayanan, kesaksian hidup mereka. Tuhan menolong mereka mengatasi setiap pergumulan hidup. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi kehidupan keluarga kami. Kami berdoa bagi kesehatan keluarga kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan pulihkan kesehatan keluarga kami. Tuhan memberkati kehidupan relasi keluarga kami. Tuhan berikan keharmonisan, kerukunan dan kedamaian. Tuhan berikan pengampunan dan cinta kasih. Demikian juga kami berdoa bagi kehidupan pekerjaan dan ekonomi keluarga kami. Tuhan memberikan kami kemampuan, ketekunan, jalan keluar, kelancaran dan keberhasilan. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan hidup keluarga kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi pendidikan dan pekerjaan anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami. Tuhan berikan ketekunan, konsentrasi, kemampuan, kepandaian. Tuhan berikan keberhasilan di dalam studi dan pekerjaan mereka. Dan kami percaya Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan kepada anak, menantu, dan cucu-cucu kami. Tuhan menolong mereka mengatasi setiap pergumulan hidup. Tuhan berikan keberhasilan dan kemenangan bagi hidup dan masa depan mereka. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi kehidupan anggota keluarga kami atau saudara-saudara seiman kami yang sedang mengandung. Tuhan memberkati mereka di dalam menjalani masa kehamilannya. Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari virus corona dan mara bahaya. Tuhan memberkati aktivitas yang masih bisa dapat mereka lakukan. Dan Tuhan juga berkati janin mereka, anak yang mereka kandung. Tuhan memberkati pertumbuhan janin mereka
dengan sempurna, dan pada waktunya anak-anak mereka boleh lahir dengan selamat, dan para ibu boleh melahirkan dengan selamat dan sehat juga. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kehidupan keluarga kami, anggota keluarga kami yang menantikan pasangan hidup. Tuhan menolong mereka, mempersiapkan dan mempersatukan mereka pada waktunya, agar mereka hidup bahagia di dalam pernikahan. Tuhan memberkati anggota keluarga kami yang merindukan keturunan di dalam pernikahannya. Tuhan berikan ketekunan, Tuhan memberkati segala persiapan mereka, Tuhan memberkati buah kandung mereka, dan Tuhan anugerahkan anak-anak di dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga akan mencukupkan setiap kebutuhan mereka berserta dengan anak-anak mereka. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi setiap perjuangan keluarga kami mengatasi segala pergumulan, baik pergumulan COVID-19 maupun persoalan lainnya. Tuhan pasti berikan jalan keluar, Tuhan pasti berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kepada kami jalan kemenangan dan keberhasilan mengatasi semua pergumulan kehidupan ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kehidupan Kabupaten Rembang dan juga bangsa negara. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin bangsa kami. Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari hal-hal atau pihak yang jahat. Tuhan mampukan mereka dalam memimpin, melayani, dan melaksanakan semua kebijakan untuk memulihkan semua aspek kehidupan di Kabupaten Rembang dan bangsa negara ini. Tuhan lindungi kami semua, lindungi Kabupaten Rembang dan bangsa negara kami dari bencana alam, dari COVID-19 dan hal-hal yang jahat lainnya. Kami serahkan Tuhan seluruh aktivitas, pekerjaan, pelayanan, kesaksian, dan semua perjuangan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu Bahwa Serta Dengan Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Renungan harian GKI Rembang telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.